Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sedaya saged kepanggih malih. Insyaallah mudah-mudahan terus kepanggih ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur atas titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang sangat banyak yang kalau kita mau hitung-hitung pasti kita tidak mampu menghitungnya. Nah, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik, dimiliki izin dari Allah agar setiap nikmat bisa menjadi sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita taat kepada Allah butuh energi, iya, tetapi bermaksiat kepada Allah juga butuh energi, iya. Makanya bekal dari Allah itu harus efektif untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat juga butuh energi. Bahkan bermaksiat pun butuh energi. Maka sama-sama membutuhkan energi. Tentu saja kita memilih kita bertakwa kepada Allah di atasnya, insya Allah. Salawat salam sampai berjumpa kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kita termasuk yang dipilih oleh Allah, dimudahkan untuk mempelajari risalahnya, kemudian dimudahkan di dalam mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Sore hari ini saya mengambil tema akhlak mulia dengan tauhid. Akhlak mulia dengan tauhid. Jadi Bapak Ibu sedaya, di antara tujuan kita berpuasa adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat definisi takwa kemarin yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa antaj'ala bainaka wa baina adaballah wiqayatan. Engkau menjadikan antara dirimu dan api neraka ada wiqayah, keselingan, insyaallah. Kita menjadikan antara kita dengan api neraka itu ada pembatas supaya kita tidak keselomot api neraka. Dan itu namanya takwa. Dengan apa? Bittikhadhi awamirillah wajtinabi wawahi. Dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Walaupun ingin, kadang-kadang keburukan itu kadang-kadang menggoda kita dan kita ingin melakukannya. Tapi karena kita tahu bahwa takwa itu adalah bangunan yang kita buat untuk menjaga diri kita dari api neraka, maka kita punya effort untuk itu. Sebagaimana saya ceritakan di minggu yang lalu tentang seorang sahabat yang Masya Allah beliau seorang pengacara pengacara yang sebenarnya sebelum hijrah itu ya pengacara cukup terkenal dan terakhir beliau ngabari saya di depan mejanya ada uang miliaran, kalau nggak keliru 10 miliar. Soal yang mau diurus nilainya 550 miliar. Orang ini ngabari ke saya, Ustadz, di depan saya ada uang 10 miliar, yang 2 miliar untuk saya, yang 8 miliar itu untuk bantu pengurusan kasus supaya lancar. Bagaimana ini? Saya bilang jangan diambil. Padahal orang ini SPP anaknya itu di pondok nunggak hampir 1 tahun ini. Bayangkan, orang yang di depan mejanya ada uang miliaran, sementara sisi lain dia butuh untuk bayar SPP anaknya saja sampai hampir 1 tahun. Kalau tidak punya iman yang baik, saya kira ya sudahlah, tobat urusan belakangan, kan gitu. Ini alhamdulillah tahan, masya Allah. Masya Allah, kita belajar dari itu, masya Allah. Jadi cerita saya akhirnya dapat solusi untuk anaknya itu gara-gara rukonya di sewa orang, di DP 15 juta. Kebutuhan SPP-nya itu 14 juta. Masya Allah. Jadi bertakwa memang tidak mudah. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 214 ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau mengira engkau akan masuk surga sementara belum didatangkan kepadamu ujian-ujian sebagaimana didatangkan kepada orang-orang sebelum kalian?
masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu waladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Pasti kalau orang beriman akan didatangkan ujian, nggak mungkin enggak. Dengan baksa itu kekurangan harta, kekurangan makanan. Jadi jangan belum mengalami kayak gitu ya masih dipertanyakan keimanannya. Jangan dikatakan beriman beneran kalau lolos dari yang seperti itu. Doro itu penyakit, jangan diberi sakit. Ya, manusia kadang-kadang diberi sakit. Zulzilu itu diguncang-guncang hatinya dengan rasa takut. Takut dengan masa depan, takut dengan nasib anak-anak, dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan sampai Rasul pun dan pak orang beriman yang bersamanya mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Saking abotnya maksudnya, saking abotnya. Maka kata Allah, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi orang beriman itu harus yakin Bapak Ibu, semakin berat ujian kita semakin dekat dengan solusi. Jadi harus paham itu ya. Dan itu butuh keyakinan. Kadang-kadang orang gagal di ujung ujian, udah meh jane ini buatan sabar. Maka kita berusaha betul nih membangun ketakwaan, karena bekal kita untuk pulang yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa takuniya ulil albab kata Allah. Maka bertakwalah bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berpikir. Baik, hari ini kita membahas tentang apa hubungan akhlak mulia atau tauhid dengan akhlak mulia. Ini hal yang sangat mendasar ya. Sangat mendasar. Di antara ciri utama dakwah Nabi Muhammad SAW itu dua ini. Jangan perhatikan betul. Rasulullah SAW itu diutus ke bumi ini untuk membawa dua hal ini, yaitu untuk dakwah tauhid dan akhlak mulia, agar orang-orang menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, kemudian agar orang berbuat baik dengan sesamanya. Jadi dakwahnya Rasulullah SAW itu tentang itu, ya. Saya gambarkan dengan satu kisah ya, tentang kisahnya Heraklius atau Heraklius. Ya. Jadi jangan tahu nih, dia seorang raja, tapi juga sekaligus seorang imam. Dia itu imam di agama Nasrani, Heraklius itu. Masya Allah beliau raja, tapi juga punya pengetahuan dalam agama yang sangat baik. Sehingga beliau termasuk yang mengerti, atau dia itu termasuk yang mengerti bahwa akan ada nabi di akhir zaman, dan dia memperkirakan dari Bani Israel juga, karena sejarah nabi-nabi dari Bani Israel. Tiba-tiba kok ada muncul di Mekah, tapi ciri-ciri yang diterangkan kok sepertinya mendekati seperti yang diterangkan dalam kitabnya. Maka ketika Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, masih menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW sepeninggal Abu Jahal di perang Badar. Maka kepemimpinan orang-orang Quraisy itu diambil oleh atau diserahkan kepada Abu Sufyan. Dia paling berpengaruh dan beliau masih kerabat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Abu Sufyan datang ke negerinya Heraklius, kemudian dipanggillah oleh Heraklius untuk ditanyai sesuatu, ditanya tentang sesuatu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan membawa kita kepada keadaan di mana dakwahnya Rasul itu toh. Ingat sekali lagi, yang ditanyai adalah Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Dia adalah musuhnya Nabi Muhammad SAW yang paling, dia pemimpinnya Quraisy yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat jawabannya, ini menakjubkan. Maka yang pertama ditanyakan kepadaku tentang Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian. Aku menjawab, kata Abu Sufyan, dia adalah dari keturunan baik-baik. Ingat, seluruh nabi itu nasabnya pasti baik, satu. Dan itu memang sudah diterangkan di kitab sebelumnya. Di kitab Injil pun diterangkan, nabi-nabi itu nasabnya pasti baik. Jadi nggak ada nabi kok bapak ini bezina, misalnya nggak ada.
Kemudian ditanyakan lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu, apakah itu hal yang pernah dikatakan orang-orang sebelum kalian? Maka dikatakan, jawab, tidak ada, tidak ada. Kemudian ditanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Maka dijawab, bukan, bukan. Nabi Muhammad SAW bapaknya bukan seorang raja. Andai dia anak seorang raja, kata Heraklius, maka sesungguhnya dia sedang mencari kedudukan ayahnya. Cuma pengen jadi raja, dia mengaku sebagai nabi. Tapi bukan, dia bukan keturunan raja. Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Maka jawabku, bahkan yang mengikuti adalah orang-orang yang rendah. Jadi yang perlu tahu, setiap nabi diutus yang mau ikut itu orang-orang yang dianggap rendahan di kaumnya. Dari sejak Nabi Nuh. Ini jadinya jangan heran. Nek ustadz itu sing melu kebanyakan wong biasa mawon. Memang begitu. Kadang-kadang yang sudah kaya raya, yang sudah punya kedudukan, yang doktor itu kadang-kadang tidak mudah. Karena ada hambatan-hambatan posisinya. Rasulullah yang itu siapa? Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum, Ammar bin Yasir, orang-orang yang subhanallah di tengah-tengah kaumnya itu orang-orang yang biasa. Dia bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Aku jawab bertambah, ya. Walaupun pertamanya orang-orang biasa ikut, akhirnya tetap bertambah dan akhirnya memenangkan kaumnya. Itu ciri Nabi. Di antara ciri Nabi adalah mampu menaklukkan kaumnya sendiri, ciri Nabi. Walaupun Rasulullah harus pulang hijrah dulu ke Madinah, baru kemudian Fatu Makkah. Tapi pasti akan menaklukkan kaumnya sendiri. Itu ciri Nabi. Kenapa? Yaitu bukti kenyataan bahwa betul-betul baik. Orang bisa baik di luar, di lingkungannya dia baik enggak? Kalau dia baik betul, dia ustadz betul itu. Orang bisa baik di luar, di keluarganya, istrinya, anaknya ditanya bagaimana dia. Kalau istrinya, anaknya mengatakan enggak, jelek, itu enggak berhasil. Itu bukan ustadz betulan itu. Makanya kayak saya juga punya tantangan besar. Bagaimana saya supaya dinilai baik oleh istri dan anak-anak saya. Itu tugas besar saya yang paling utama justru itu paling utama. Kemudian, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Maka dijawab, tidak ada, nggak ada. Pengikutnya Rasulullah kok dongkol kepada agamanya kemudian murtad, itu nggak ada. Nanti ada sejarah murtad itu karena apa, nanti cerita hal yang lain. Apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Maka aku jawab, tidak pernah, kata Abu Sufyan. Nggak pernah. Kita tahu amin. Bahkan sebelum jadi nabi pun sudah sangat dikenal. Masya Allah ya. Tidak pernah. Dia bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Aku jawab, kata Abu Sufyan, tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu. Ini yang kondisi Abu Sufyan musuh itu nih. Musuhnya si mulutnya nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Yang nyatanya memang begitu yang saya hadapi, kata Abu Sufyan. Padahal ini musuh bebuyutan. Berkata Abu Sufyan, aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini. Paham maksudnya? Janjane karena punya ngomong liane, janjane ngomong sing elek maksudnya. Tapi itu nggak bisa. Tetap aku harus mengatakan memang kenyataan yang saya dapati Rasulullah itu begitu. Kenapa begini, Pak? Nggak apa-apa ya. jadi bahkan musuhnya pun karepe arep ngomong sing elek. Ini yo ora tegel, wong nyatane waktu bergaul yo apik tenan. Ini penting ini Bapak Ibu. Makanya berakhlak mulia itu Masya Allah pentingnya luar biasa. Orang kalau berakhlak mulia, musuh pun sebenarnya nggak bisa mengatakan buruknya. Karena ketika dia buruk, ya apik tenan. Orang tahu ngapusi, nggak pernah berdusta ya. Dia baik muamalahnya, itu maksudnya tuh. Maka dia mengatakan, Abu Sufyan berkata, aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini loh. Anaknya kok yang monopoli. Nah, juga. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Aku jawab, iya. Iya. Di antara ciri Nabi adalah diperangi oleh kaumnya sendiri awalnya. Bagaimana kesudahan perang tersebut? Aku jawab, perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami mengalahkan dia. Dia bertanya lagi, nah ini bagian terakhir pertanyaan, pamungkasnya adalah apa yang diperintahkannya kepada kalian? Ini kan inti dakwah ini.
apa yang diperintahkan Rasulullah yang menganggap sebagai nabi itu kepada kalian? Maka aku jawab, u'budullaha wahdah wala tusyriku bihi syai'an. Pertama, Rasulullah memerintahkan kepada kami, sembahlah Allah semata dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Ini dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dakwah dari pertama sampai akhir seluruh Nabi itu. Jadi inti sari dakwah adalah agar panjenengan itu sadar betul punya Allah. Kita beristighfar, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa mastata'tu, dan seterusnya. Kalimat apa itu? Sayyidul Istighfar. Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau itu Rabb saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada tempat saya meminta, tidak ada yang disembah kecuali engkau. Khalaqtani, ya Allah, saya sadar betul saya itu diciptakan oleh engkau. Wa ana abduk, dan saya itu hambamu ya Allah. Jadi kan membaca ini jadi tenang nggak? Kalau saya baca ini jadi tenang banget di tengah-tengah masalah. Kenapa? Saya itu punya Rob yang ngurusi saya. Saya itu yang menciptakan Rob saya, sehingga tanggung jawab atas diri saya ya pasti Rob saya. Anak abdu, saya itu hambamu ya Allah. Ada apa-apa itu terserah jenengan kan, begitu loh. Sehingga dalam posisi apapun saya jadi tenang. Loh, saya itu punya Rob. Saya itu cuma menjalankan apa yang ini. Maka perintah pertama Rasulullah adalah u'budullaha wahda wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kita itu menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Orang kelihatan kurang seimannya Bapak Ibu itu ketika ada masalah. Ya. Atau Abu Bakar As-Siddiq punya sahabat kali, ditanya bagaimana tentang sahabatnya, lihatlah ketika di perjalanan. Ketika dia safar, itu kan ketahuan sifat orang aslinya. Ketika ada masalah, dia bagaimana reaksinya? Orang-orang yang tauhidnya bagus, maka dia segera kembali kepada Allah. Dia tidak kemudian memarahi lingkungannya, memarahi istrinya, memarahi anaknya, menyerahkan seluruhnya, tidak. Maka buah di antara tauhid itu adalah akhlak yang mulia. Ini dikatakan, makanya judulnya adalah akhlak mulia dengan tauhid. Orang tauhidnya baik itu pasti akhlaknya baik, pasti. Tidak mungkin tidak, karena dia tahu seluruhnya sudah dirancang oleh Allah. Dia sadar 50.000 tahun sebelum penciptaan dan bumi itu sudah ditulis di lauh mahfuz, nasib itu tuh seperti apa, sudah selesai. Gila begini. Maka ada Ustaz mengatakan kalau seorang istri didatangi suaminya marah-marah, wahai suamiku, engkau marah-marah itu sudah ditulis di lauh mahfuz. Halah, ini jaman apa yang ngomong halah yang ditulis di lauh mahfuz. Iya. Jadi longgar hatinya, longgar. Inilah orang yang bertauhid. Kemudian wajruku ma yaqulu aba'ukum, dan dia Muhammad memerintahkan kepadaku untuk meninggalkan kalimat-kalimat dari bapak-bapakku. Ini apa boleh? Apa kebiasaan orang dulu? Bersumpah atas nama selain Allah. Ini maksudnya. Jadi demi bulan, demi matahari, termasuk demi Rasul itu nggak boleh nih, nggak boleh. Yang boleh demi Allah, gitu. Tapi demi Allah itu kita melibatkan Allah. Hati-hati kita bersumpah atas nama Allah. Kita bilang demi Allah, kok ternyata kita berkhianat, subhanallah, bahaya, ini luar biasa. Tapi mengatakan demi bulan, demi bapak ibu itu nggak boleh. Maka dikatakan wajruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapakmu. Dan ini banyak hari ini, apa-apa yang memang dikatakan sekolah ini supaya orang gue dia mana yang mau sih aku nih orang aku nih udah enak lah. Nah, kita takarannya sebagai muslim itu nggak begitu gitu. Ini dituntun oleh Rasulullah atau tidak, itu batasannya. Ya, makanya mudah-mudahan sedikit demi sedikit masyarakat kita makin pandai, sehingga ketika beribadah bisa memilih dan memilah yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Ingat Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Sisi terima kesel, menggunakan tenaga, biaya terhadap ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah, maka tertolak. Ini ngapain? Itu tadi saya katakan, berbuat baik butuh energi, butuh biaya, buang gawe enak ya bodoh ya. Sebagai saya sampaikan dengan
naudzubillah, orang selingkuh, orang berzina butuh modal ya, butuh modal kan, ini apa gitu, dia biayai selingkuhannya. Berbuat baik jadi sedekah juga butuh biaya, sama-sama sebenarnya, cuma bedanya jenengan di jalannya benar atau tidak. Kemudian wa ya'muruna bis sholati wasyidqi wal afwaf wassalati. Kemudian Rasulullah itu perintahkan kepada kami untuk sholat, kemudian untuk jujur, untuk berakhlak mulia, nih, wal afaf, untuk menjaga kehormatan diri, punya izah, punya izah. Orang Islam itu harus punya harga diri. Ketika ada yang haram, jaga diri. Nggak mau saya, enggaklah, saya jaga diri. Dia tidak menjatuhkan dirinya untuk pada posisi yang paling rendah. Orang yang berbuat seperti itu dikatakan apa? Kal an'am, seperti binatang ternak, balhum abdul, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Jadi manusia itu tinggi, tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, dia nggak berjaga izah, nggak punya afaf, maka dia bisa jatuh di bawah hewan, kata Allah. Kal an'am, kata Allah, seperti hewan ternak. Balhum atul, bahkan lebih rendah dari itu, subhanallah, subhanallah. Jadi dari sini kita tahu bahwa dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu dua, agar kita menyembah Allah dan agar kita berbuat baik kepada kanan kiri kita. Ini dikatakan wasidqi wal afaf, kita disuruh jujur, nggak berkhianat dengan tetangga, sayang sama anak istri, masya Allah. Jadi dari kisah Abu Sufyan ketika ditanya hebat itu kita tahu Rasulullah punya dakwah dari dua sudut ini. Maka kita yang mengikuti Rasul, ya begitu Bapak Ibu. Ini konsentrasi kita di dunia ini, bagaimana saya hanya menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kemudian hasil dari perbuatan kita di dunia ini bagaimana bermanfaat juga sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya orang. Maka dikatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah anfa'uhum li nas, al-khairun nas anfa'uhum nas. Yang manusia yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi kita diberi modal dalam bentuk nikmat, nikmat sehat, nikmat bisa mendengar, bisa melihat dan sebagainya, itu sebenarnya adalah fasilitas dari Allah agar kita itu bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Mulai dari menyelamatkan keluarga dari api neraka, kemudian tetangga terdekat terus gitu. Maka ada hak tetangga 10 ya. Hak tetangga itu atas itu ada 10 itu. Di antaranya anaknya disapain, disayang. Sering saya katakan nih bahwa tanggung jawab atas kebaikan anak-anak kita di perumahan itu tanggung jawab bersama Bapak Ibu. Jangan pernah yang berpikir sing penting anakku, keliru. Yang betul adalah anakku dan anak-anak tetanggaku baik semua. Itu seharusnya Islam itu. Jadi kan kebayang nggak jika salah satu di antara putra panjenengan tetangga kena narkoba, bisa nggak nular ke yang lain? Bisa, sangat bisa. Maka keselamatan anak tetangga juga sebenarnya tanggung jawab kita. Makanya memegang kepala anak tetangga itu juga penting. Jangan memegang ibunya ya. Ya salah. Anak-anaknya dipegang. Ya. Jadi harus sayang kepada anak tetangga. Dan ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beberapa dalil yang mendukung bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu dua hal ini adalah, mungkin sore ini belum sampai ke implementasinya, nanti diteruskan di pertemuan kalau pas dilanjutkan setelah Ramadan. Quran surah An-Nisa ayat 36. Quran surah An-Nisa ayat 36. Wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian wabil walidaini ihsana. Kita perhatikan ya. Apa perintah Allah? Wa'budullaha, sembahlah. Ini perintah Allah, ini firman Allah ya. Wahai manusia, sembahlah Allah saja. Setelah sembah Allah apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini makhluknya Allah bukan? Orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik kita, salah satunya adalah kedua orang tua kita. Jadi Allah selalu menghubungkan dakwah agar menyembah Allah itu langsung dengan berbuat baik kepada makhluknya Allah. Dalam kasus ini adalah wabil walidaini ihsana. Dilanjutkan wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba
wal jari junubi wasobi bil jambi, dan seterusnya. Itu semua perbuatan baik terhadap makhluknya Allah. Setelah ke orang tua, ke kerabat, saudara kandung, saudara sepupu, paman bibi, kemudian ke tetangga. Di sini ada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, begitu nih. Kemudian wal misabil, wal masakin, orang-orang miskin. Memang kita di dunia cuma begitu, ibu-ibu. Kita sholat, kita ibadah, kita bekerja, manfaat pekerjaannya untuk keluarga dan untuk orang-orang yang banyak. Toh kebutuhan kita kan sedikit, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ini kalau kebutuhan jenengan termasuk dikasih harta yang berlimpah. Ayo Ustaz, tapi bawa keluarga isi empat-empatan. Iya, pengen keluarga selamat. Itu perjuangan besar, masya Allah. Jangan mungkin bisa ke tetangga dengan ilmu, dengan tenaga, mungkin tidak dengan uang, dengan berbuat baik, dengan senyum, dengan memberi kabar gembira. Memang begitu tugas kita Bapak Ibu semuanya di dunia, nggak lain. Makanya orang yang ibadahnya kepada Allah baik itu harus terwujud di dalam kehidupan sehari-hari, juga baik kepada lingkungannya. Itu udah sepaket gitu Bapak Ibu. Maka di sini dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Memang begitu rumusnya. Kemudian Quran surah Luqman ayat 14. Quran surah Luqman ayat 14 Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Itu tentang apa? Berbuat baik kepada siapa? Ke kedua orang tua. Ibumu lho ngandung supaya apa rasane? Tambah susah, tambah susah, tambah susah tuh. Masya Allah. Ini berarti Allah sedang memerintahkan agar kita setelah berbuat baik kepada Allah diperhatikan makhluknya Allah. Ilaiyal masir. Dikatakan kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin ibadah, wong tuanya diurusi loh ya, banget dan bahaya banget. Ini yang saya tidak ada teman yang dua-duanya S2 dari UGM, dia punya karir yang bagus, tapi kemudian dia pulang ke tempat orang tuanya, dia bikin rumah di dekat orang tuanya untuk perawat orang tuanya yang sekarang tinggal di kasur saja, bapaknya. Ini berarti dia mempraktekkan ayat ini. Sementara begitu banyak orang yang anaknya dokter ditelepon, ibu Ewi sudah meninggal. Sibuk lagi rapat ya, nggak bisa di Amerika, nggak bisa pulang, sampai ibunya dikuburin nggak bisa pulang. Banyak kan seperti itu? Banyak seperti itu, banyak. Abdullah itu ketika saya tanya, Abdullah mau ke Madinah nggak dulu? Nanti kalau aku ke Madinah, ayah masih hidup nggak ya pas aku pulang? Abdullah, kalau di Madinah nanti 5 tahun nanti kalau aku pulang, ayah masih hidup nggak ya? Aku tuh pengennya sama ayah. Ini Abdullah, anak sekecil itu udah mikir kayak gitu loh. Jadi dia ingin ke Madinah, ada tapinya gitu. Tapi nanti kalau saya ke Madinah nanti gimana ya? Ayah gimana? Karena dia itu termasuk anak yang masya Allah peduli gitu. Kalau saya sakit dia yang mencintai, masya Allah. Sisi lain ada orang-orang yang anaknya profesor, tapi seperti itu kondisi. Dan saya kenal salah satu orang, pengusaha di sini, nggak jauh di sini. Pengusaha punya anak 4, anaknya luar biasa semua, bapaknya sakit dan nggak ada yang merawat sama sekali. Ditelepon nggak ada yang mau pulang. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat ke-177. Laisal birra an tuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kata Allah, yang namanya kebajikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke timur dan barat. Walakinal birra, tetapi yang namanya kebaikan itu rukun iman disebut di sini. Yaitu kita beriman kepada Allah dan seterusnya, ada yang 6 itu. Kemudian dilanjutkan. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Tidak, perhatikan tuh, kebajikan itu bukan menghadapkan wajah kita ke timur dan barat. Kebajikan adalah kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan yang 6 itu. Kemudian wa atal mala ala dabil qurba, berikan tuh harta yang kalian cintai kepada saudara-saudaramu yang menjadi kerabat. Bayang itu. Bukan hanya itu, wal masakin wabnas sabil, kita itu diberi harta yang kita boleh jadi cinta kepada harta itu, tapi kata Allah berikan tuh kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi masa Allah orang paham tentang tauhid, nggak mungkin awal, mustahil, karena perintahnya Allah begitu. Makanya saya katakan wala yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdi abadan, enggak akan berkumpul kata Rasulullah
antara pelit, bakhil dengan iman di hati seorang hamba selamanya enggak mungkin, kata Rasulullah. Sahih, bayangin. Jadi kalau kita masih punya perasaan terhadap harta, yakin iman kita belum betul, yakin tauhid kita belum betul. Ini zat yang merancang kita, yang tahu betul tentang itu. Bayangin, kita mengaku Rob kita adalah Allah, berarti kita mengakui dia Allah yang menciptakan kita. Kita mengakui bahwa dia Allah yang memiliki kita. Kita tahu bahwa Allah yang mengatur kita, yang mengurus kita, yang kasih rezeki kepada kita. Maka kalau ada aturan dari Allah, pasti baik, nggak mungkin nggak baik. Sholat contohnya, mungkin abot, tapi pasti itu kebaikan buat kita, nggak mungkin nggak, karena yang merancang kita tuh Allah. Sehingga yang paling tahu kebutuhan kita tuh Allah. Kalau perintahkan sodako, pasti sodako itu baik buat kita, nggak mungkin nggak, walaupun dengan mungkin Allah. Ya, punya uang 1 juta, tinggal 500.000, tinggal 500.000, hitung-hitungan logikanya ada sepenuh uang saya. Tapi Allah katakan harus begitu. Bayangin, Rasulullah menyebutkan tidak mungkin berkurang harta karena sedekah, mustahil, kata Rasulullah. Konsekuensi atas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adalah kita yakin apa yang dibawa. Jadi dalam mengucapkan syahadat taib itu ada konsekuensinya 5. Di antaranya saya membenarkan dan saya akan berusaha melaksanakan apa yang dibawa. Rasulullah menyampaikan seperti ini, Allah menyampaikan seperti ini. Lantas kita mau pakai yang mana? Maka seorang muslim itu, muslim artinya berserah diri, siap diatur. Muslim itu ketika aturan datang, apa kalimatnya? Sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Jangan seperti orang Yahudi, dikatakan sami'na wa asoina, saya dengar, ini aku gak taat. Begitu di Al-Quran disebutkan, subhanallah. Al-Baqarah 177 menyebut tentang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba saya atau memuliakan jamaah, memuliakan membantu, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, sabar di dalam kemelaratan, sabar di dalam penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang benar, itulah orang yang bertakwa. Jangan kan mau bertakwa, kata Allah itu orang bertakwa. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Masya Allah. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu meliputi 2 hal ini. Jadi kita renungkan, Bapak Ibu semuanya, seharusnya orang yang sholatnya bagus, imannya bagus, pasti akhlaknya baik. Karena satu paket, nggak bisa pisah, nggak bisa pisah. Karena akhlak mereka dibangun di atas tauhid. Yang tadi saya contohkan pertama adalah persoalan takdir. Orang yang iman kepada takdirnya baik, tauhidnya bagus ya. Dia yakin betul semuanya sudah dirancang oleh Allah, maka akhlaknya bagus. Bentuk akhlak bagus ketika dapat musibah dia nggak ngamuk-ngamuk. Dia nggak ngamuk-ngamuk. Kalau tauhidnya jelek dia ngamuk-ngamuk. Dia nggak sadar bahwa itu semua adalah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu semuanya ya, di antara sabda Nabi Muhammad SAW ini saya lompat dulu nih supaya ada yang dipraktekkan. Kita sadar ya Pak, semua musibah pun yang menimpa kita sudah ditentukan oleh Allah. Ada seseorang yang punya kegiatan itu suka ke Palestina, suka ke Palestina. Kalau lagi ribut perang, dia malah ke sana. Ketika ditanya, kok kendelmen? Kata dia, setiap peluru itu sudah ada namanya dari Allah dulu. 50.000 tahun sebelum cipta langit dan bumi udah tulis peluru itu nggo si fulan, peluru itu nggo kena si fulan. Nek orang tulisannya nggo ya orang bakal kena aku. Sampai sekarang masih hidup, masih hidup. Padahal bolak-balik bawanya Palestina, subhanallah. Teman-teman yang suka ngingetin, ya tipe enggak tahu lah. Mau peluru itu ada namanya masing-masing. Kalau memang namanya bukan saya, ya mau saya di situ juga kalau kalian nah adanya, masya Allah. Ini tauhidnya masya Allah. Walaupun saya praktek saya nggak bisa saya. Saya masih pakai logikanya nggak perlu punya perang, potensi kenanya lebih besar kan begitu logikanya. Tapi dia keyakinannya luar biasa dan sampai sekarang masih hidup. Masya Allah. Udah ribuan bantuan dikirim ke sana. Masya Allah. Banyak sekali ini ayat-ayat terkait dengan itu. Maka ini waktunya sudah hampir habis. Jam berapa kan anunya sekarang Pak? Bukannya Pak?
5, 6. Masih ada waktu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau iman kita beres, tauhid kita bagus, akhlaknya pasti bagus. Yang pertama, produk orang yang tauhidnya bagus pasti sabar. Nih. Jadi akhlak pertama sabar. Orang yang tauhidnya bagus pasti jadi orang sabar karena tahu tadi bahwa semuanya sudah dirancang oleh Allah, kita tuh tinggal laksanakan saja sebenarnya. Sehingga ngapain kamu gini apa gini? Yaitu Allah menulis dulu di Lauh Mahfuz, dan yang terjadi tidak kuat dari yang ditulis. Orang yang imannya bagus tuh tahu Allah tuh mengeksekusi apa yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Jenengan mau duduk sekarang itu ditulis, sok tanggal sekian Pak Tovan mau ikut Ustadz Wahid di sini duduk, itu sudah ditulis. Jadi seluruhnya sudah ditulis lengkap. Tidaklah Allah mengeksekusi sebuah kejadian kecuali sudah ada di Lauh Mahfuz. Maka di antara makhluk yang diciptakan pertama kali adalah kolam. Awal-awal itu Allah menciptakan kolam, disuruh menulis. Rasulullah bersabda, ini untuk penutup, ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khairan. Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, seluruh urusannya itu baik. Walaisa dzalika ahadin illa lil mu'minin, tidaklah ini terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, diperhatikan Bapak Ibu semuanya, in asobat husarro, jikalau dia mendapatkan kebaikan, maka syakaro fakana khairan lahu, maka dia bersyukur dan itu baik buat dia. Wa in asobat hudorro sobaro fakana khairan lahu, jikalau dia dapat kesusahan, dia bersabar, maka sabarnya itu baik buat dia. Perhatikan Bapak Ibu semuanya sebagai penutup, bahwa Rasulullah menyebutkan untung-untungnya dari orang mukmin, sebab nopo wong mukmin itu opo wae kejadiannya tetap apik. Paham Bapak Ibu? Ini jenengan ento apik, jenengan syukurnya itu baik buat jenengan. Paham Bapak Ibu? Keputusan jenengan ento elek, jenengan sabarnya apik buat jenengan. Paham Bapak Ibu? Jadi kata Rasul, aja bagi ahli mukmin, orang mukmin itu urusannya apik-apik, menakjubkan. Dan ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin saja. Jenengan sugih mobilnya 100 misalnya. Jenengan tuh bersyukur dengan itu, kemudian jenengan manfaatkan itu sebanyak-banyaknya orang manfaatnya, itu bagus buat jenengan. Jenengan ketakdir miskin man, ya Allah miskin man. Jenengan sabarin jenengan apa ibu jenengan, dua-duanya surga. Paham Bapak Ibu? Dikatakan ajaban di amril mukmin, sungguh menakjubkan kata urusan orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khairun, semua urusannya itu dinilai baik oleh Allah. Walaisa dzalika ahadin ilal mukmin, tidak terjadi hal itu kecuali pada orang mukmin saja. Dikatakan apa? In asobat husarro, nek untuk kesenangan dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik buat dia. Nek untuk musibah dia bersabar, itu baik buat dia. Maka Bapak Ibu semuanya, ini contoh tauhidnya bagus, akhlaknya bagus dalam kasus takdir. Ini saya contohnya ada sekitar 20-an sebenarnya nih. Nanti kita lanjutkan di luar bulan Ramadan insya Allah. Ini contoh pertama, bahwa orang yang tauhidnya bagus, akhlaknya bagus. Orang yang tauhidnya bagus, imannya bagus, pasti dia orang sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Ingat, ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah. Tidaklah terjadi musibah kecuali di atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Jadi sekali lagi, monggo kita tanam tauhid kita sebaik mungkin, hubungan kita dengan Allah baik, kemudian lahirkanlah akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik adalah sabar. Contohnya sekali lagi ada 20-an lebih, ini baru satu contohnya. Mudah-mudahan contoh satu ini bisa menjadi contoh-contoh yang lain. Nanti orang yang tauhidnya bagus itu pasti dia dengan tangga baik, dengan hewan baik, semuanya dengan apapun dia akan jadi baik, akhlaknya akan menjadi baik. Dan ingat, timbangan paling berat diantaranya adalah akhlak yang baik di yaumil akhir kelak. Ini sebagian kali hari ini kita persiapan untuk menuju buka. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh.